Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, ya Allah. Karena itu hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan dan penghiburan bagi kami. Karena itu ya Allah, tolonglah kami. Berikan kami hati yang paham, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan, dengan sungguh kami memulai mendengarkannya pada saat ini. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dari 1 Petrus 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, saya berharap dan berdoa kita semuanya boleh menikmati sukacita dan kita boleh menikmati bagaimana Tuhan tetap menolong dan menyertai kita. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di penghujung tahun 2020 saat ini mungkin kita merasakan sesuatu yang berbeda di dalam kita merayakan atau mengakhiri tahun 2020 ini dengan pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya. Sebab banyak hal yang boleh mengekang kita, membatasi aktivitas kita, bahkan masa libur kita kurang kita nikmati. Dan mungkin kita saat ini tidak boleh bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita tidak bisa pulang kampung. Ini semuanya karena pembatasan-pembatasan yang terjadi karena COVID-19 ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu saudaraku, meskipun seperti itu keadaan dan keberadaan kita, tentunya kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi kasih karunia, kita diberi pertolongan sehingga kita boleh melewati tahun 2020. Dan kepada kita sekarang diberikan pengharapan untuk boleh menapaki tahun 2021. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kepada kita disuguhi tema firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang dalam bahasa Batak dikatakan manotong do hatani debata rodi saliling nililingna. Manotong do hatani debata rodi saliling nililingna. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab 1 Petrus ini yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-25 ini menggambarkan kepada kita bagaimana Petrus menasehati, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Kristen, orang yang percaya ketika itu, yang sedang menghadapi banyak pergumulan dan persoalan, banyak penderitaan, oleh karena keberimanan mereka, oleh karena kekristenan yang melekat pada diri mereka. Diingatkan oleh firman Tuhan supaya mereka senantiasa setia untuk memperlihatkan identitas mereka sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan, yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan yang kekal itu, yang penuh kuasa memberikan kehidupan baru kepada orang-orang Kristen.
Maka Petrus menasihati mereka supaya mereka boleh kuat dan kokoh di dalam kehidupan mereka, meskipun mereka harus berduka cita, harus menderita. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dikatakan seperti ini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini yang dikatakan oleh Petrus, mengingatkan, menguatkan, dan meyakinkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya ketika itu, di dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesusahan hidup, oleh karena keberimanan mereka, supaya mereka tidak pernah mundur, supaya mereka tidak pernah berputus asa, supaya mereka tidak pernah meninggalkan kekristenan itu. Tapi mereka sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, oleh Kristus, yang ditebus bukan oleh emas atau perak, tapi oleh darah Kristus sendiri, yang tak ternilai harganya, yang tak ternilai, telah diberikan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, kepada semua orang yang percaya kepadanya, untuk menebus mereka dari keberdosaannya. Maka mereka harus memahami ketika mereka harus menderita, bahwa itu adalah sebuah kehormatan. Bahkan mereka harus bergembira. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau Petrus mengatakan seperti itu, karena itu adalah sebuah pengalaman yang sungguh dia jalani, pernah dia terima, atau pernah dia hadapi. Karena Petrus di dalam peristiwa Yesus, ketika Yesus dihadiri, Yesus pernah menyangkal. Petrus pernah menyangkal Yesus. Petrus pernah menyangkal Yesus, katanya dia tidak mengenal dan tidak bagian dari pengikut Kristus ketika itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, maka ketika Petrus menderita, mengalami penganiayaan, menghadapi banyak persoalan dan pergumulan, maka dia katakan itu adalah sebuah kehormatan dan itu adalah sebuah kebahagiaan karena Kristus melayakkannya. Itu seolah menebus keberdosaannya, memulihkan penyangkalan yang pernah dilakukan. Maka kepada orang percaya, kepada orang Kristen saat ini juga, ketika mereka harus menderita, ketika karena Kaisar Nero mengadakan penganiayaan, mengadakan permusuhan, melakukan sikap yang sangat membenci orang-orang Kristen ketika itu, Petrus mengingatkan supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap yakin. Bahkan Petrus mengingatkan sebagai orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, yang sudah menyucikan dirinya dengan mengikuti ketaatan, maka mereka harus mengamalkan kasih persaudaraan dan kasih yang sungguh-sungguh, yang benar dan ikhlas, yang tulus dan ikhlas. Bapak Ibu Saudaraku, itu maksudnya Petrus mengingatkan orang-orang yang percaya, pengikut Kristus, bukan hanya orang-orang Kristen ketika itu, tapi kini dan di sini juga. Kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, mari senantiasa mengamalkan kasih persaudaraan itu. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menerima kehidupan baru. Kita sudah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan yang kekal itu. Maka kita sudah memiliki identitas yang baru, yaitu sebagai orang-orang tebusan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih, yang harus mengamalkan kasih. Dan pengamalan kasih itu adalah sebagai pertanda bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus kepada para orang pengikutnya ataupun kepada orang yang percaya ketika itu. Dia memberikan perintah kepada orang-orang yang percaya supaya mereka menyatakan kehidupan mereka hidup di dalam kasih
Karena dengan demikianlah orang mengenal bahwa mereka itu adalah murid-murid Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Yesus katakan kepada pengikutnya, kepada orang percaya atau pada murid-muridnya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maka Bapak Saudaraku, ini yang dikatakan oleh Yesus sebagai perintah baru yang disampaikan kepada muridnya sebagai orang-orang yang sudah memiliki identitas baru sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, ini hal yang pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, yang dipesankan bahwa orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, orang-orang yang sudah dipulihkan dan menerima kehidupan baru, dilahirkan kembali oleh firman Allah yang tidak fana itu, oleh firman Allah yang kekal itu, harus menghidupi, harus menghidupi kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih itu sungguh-sungguh menjadi gaya hidup orang yang percaya. Kasih itu akan senantiasa terpancar, harus diperlihatkan dalam tindakan dan perbuatan. Karena Allah sudah terlebih dahulu menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Artinya Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan itu sudah menanamkan kasih kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus katakan bahwa Dia ketika membasuh kaki murid-muridnya, maka Dia sebagai guru, Dia sebagai Tuhan yang membasuh kaki murid-muridnya, maka muridnya juga harus meniru dan meneladani dan melakukan kasih itu. Kasih persaudaraan harus dilakukan jauh dari kepura-puraan, jauh dari kepalsuan. Oleh firman Tuhan katakan harus dengan tulus dan ikhlas. Harus dengan tulus dan ikhlas. Sungguh indah Yesus pernah mengingatkan dalam pengajarannya. Kalau kita baca itu Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa orang yang datang mempersembahkan persembahan, kalau dia masih di dalam hatinya ada melekat kebencian, ada permusuhan dengan saudaranya. Di dalam Matius 5 ayat 24 dikatakan, berdamai dulu dengan saudaramu. Berdamai dulu. Sebelum memberi persembahanmu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini kata firman Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 24. Yang memberikan pengajaran, rupanya orang yang mau beribadah kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan persembahannya di atas mezbah kepada Tuhan, harus berdamai dengan saudara-saudaranya. Kalau masih ada kebencian, ada permusuhan, maka Yesus mengatakan persembahannya itulah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagian yang pertama ini yang mengatakan bahwa orang-orang yang sudah ditebus, orang yang sudah lahir kembali itu, orang yang sudah dipulihkan itu Bapak Ibu Saudaraku, maka harus memiliki identitasnya, harus memperlihatkannya dan melalui mengamalkan kasih persaudaraan yang rukun, kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Maka jangan pernah ada orang yang membenci saudaranya. Karena ingat Bapak Ibu Saudaraku, seperti dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3:15 dikatakan bahwa orang yang membenci saudaranya sama dengan orang yang membunuh. Karena dikatakan di sana, seorang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Membunuh orang lain sesungguhnya tidak hanya menghilangkan nyawa, itu artinya Bapak Saudaraku, tapi seseorang bisa membunuh orang lain melalui firman ini ketika ada kebencian di dalam hatinya. Karena ketika orang yang sudah membenci pasti ada
tindakan untuk menghancurkan kehidupannya. Menghancurkan kehidupan seseorang sama dengan membunuh hidupnya. Dendam kepada orang lain, benci kepada orang lain, berarti itu adalah sesuatu hal yang tidak diperkenankan oleh firman Tuhan. Kebencian, dendam, sumpah serapah, kata-kata kasar, atau fitnah akan memperlihatkan kebencian. Dan oleh kebencian seperti itu, Bapak Saudaraku, pasti bermakna dan berarti sedang membunuh seseorang itu dari hidupnya. Karena itu Bapak Saudaraku, tidak tahukah kamu, kata firman Tuhan, seorang pembunuh itu berarti dalam kehidupannya tidak ada kehidupan yang kekal. Orang yang membenci, orang yang termasuk menjadi pembunuh, berarti dia tidak memiliki kehidupan yang kekal. Demikian dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan, jangan membenci saudara kita. Firman Tuhan mengingatkan, harus hidup di dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Jauhkan kepalsuan, jauhkan kepura-puraan. Tapi perlihatkanlah kasih persaudaraan yang sungguh itu. Karena orang yang bisa hidup rukun, seperti dalam Mazmur 133 dikatakan, Bapak Saudaraku, orang yang bisa hidup dan rukun, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Dan itu sangat indah menurut Tuhan. Tuhan memberikan penilaian, alangkah baiknya, alangkah indahnya jika saudara-saudara bisa duduk bersama, bisa diam dengan rukun, kata firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menghidupi kasih ini yang dimintakan dari setiap orang yang sudah memperoleh penyucian diri melalui darah Kristus, yang sudah memperoleh penebusan melalui kematian Yesus Kristus, yang sudah memperoleh kehidupan dan kelahiran baru oleh Yesus Kristus atau oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagian yang kedua yang diingatkan atau dipesankan oleh firman Tuhan ini dari orang-orang yang percaya, yang sedang menghadapi persoalan dan pergumulan dan tantangan atau penderitaan, penganiayaan ketika itu. Dalam konteks 1 Petrus ini diingatkan Bapak Ibu Saudaraku, yaitu supaya mereka benar-benar mengingat dan mengetahui bahwa hidup ini sementara adanya. Hidup ini singkat adanya. Ini bagian yang kedua, Bapak Saudaraku. Petrus menggambarkan betapa singkatnya hidup ini dan betapa sementaranya fana adanya dunia ini, Bapak Saudaraku. Dikatakan bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Seperti rumput. Dan segala kemuliaan kehidupan ini seperti bunga rumput. Maka Bapak Saudaraku, jangan pernah melekatkan hatimu, melekatkan hidupmu kepada dunia ini. Dan jangan pernah menyia-nyiakan hidup yang singkat ini. Kesementaraan hidup itu digambarkan seperti rumput. Mazmur 103 ayat 16 sampai ayat 18, pemazmur mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Betapa cepatnya sirna, betapa cepatnya menghilang. Digambarkan Mazmur 103 ini, bunga rumput itu, yang adalah kehidupan kita yang sesungguhnya mau disampaikan atau mau dinyatakan di sana. Singkat adanya kehidupan ini. Kalau digambarkan seperti rumput, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang boleh kita katakan? Apa artinya itu bagi kita?
Maka hargai kehidupan ini. Buat berarti dan buat bermakna. Dan tidak perlu ada yang disombongkan di sana. Dan jangan pernah hanya memikirkan yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena tidak ada yang kekal darinya. Maka sungguh-sungguh menyadarkan kita, mencelikkan mata kita, membukakan telinga kita untuk boleh mengingat firman Tuhan ini. Supaya jangan hanya melihat dan mencari harta yang ada dalam dunia ini. Karena semuanya itu akan berlalu. Prestasi kita, kekayaan kita, yang indah dalam dunia ini, kesemarakan dunia ini, bahkan sains, bahkan kebenaran-kebenaran dunia ini, semuanya itu akan berlalu sementara adanya. Maka jangan pernah melekatkan hidupmu kepada yang sementara itu. Pakailah hidup yang sementara ini untuk mempersiapkan menerima hal yang kekal. Kalau kita boleh menikmati 70, 80 tahun, Bapak Ibu Saudaraku, seperti kata firman Tuhan, maka di balik kehidupan ini kekal adanya. Artinya hidup kita singkat, paling 70, paling 80 atau 90, atau kalau kita sampai 100. Tapi itu menyatakan bahwa kita terbatas dalam dunia ini. Tapi di balik kehidupan ini dikatakan tidak ada batasnya. Maka boleh kita katakan, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup kita yang terbatas, mari kita menerima yang tidak terbatas. Artinya, mari kita melakukan persiapan buat hidup kita ini berguna dan berdampak. Jangan kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang singkat, yang sementara, yang fana ini, padahal yang kekal tidak kita pikirkan. Karena sesudah kehidupan ini, di balik kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak terbatas adanya. Kalau kita masuk ke dalam penghukuman, ke dalam api neraka, maka itu untuk selama-lamanya. Kalau kita masuk ke surga dalam kehidupan yang kekal, menerima kemuliaan Tuhan selama-lamanya, maka mana yang kita pilih? Bagaimana kita memakai kehidupan yang sementara ini untuk boleh menerima kehidupan yang kekal? Karena dalam kehidupan yang sementara ini, Tuhan sudah memerintahkan kepada kita mempergunakan hidup ini berarti berdampak dan menjadi berkat. Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Lalu bagaimana kita dalam kehidupan yang singkat ini, yang sementara ini, menyatakan keselamatan itu dan membagi keselamatan itu kepada orang lain? Berartikah kita buat keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan itu? Atau hanya untuk diri kita sendiri? Karena kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita di dalam kita mempergunakannya, dalam kita memakai semuanya itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kita miliki, kemuliaan apapun yang boleh kita temukan, yang kita dapatkan, seperti bunga itu tadi, sementara adanya, maka jangan pernah sombongkan prestasimu, jangan pernah sombongkan kepemilikanmu, jangan pernah sombongkan kepopuleranmu. Ingat, Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu yang dalam dunia ini, ingat, dan itu akan pasti, cepat atau lambat, kita akan meninggalkan dia. Atau dia akan meninggalkan kita. Itu yang terjadi. Harta, ya, jabatan, kekayaan, kepopuleran, ya, bahkan kegagahan kita, kecantikan, kemudahan, ketuaan, semua itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun itu, yang pasti dia akan meninggalkan kita dan kita akan meninggalkan dia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, selama Tuhan percayakan sesuatu itu kepada kita, buat itu berarti dan berguna. Buat itu berarti dan berdampak bagi orang lain.
terutama untuk mengasihi. Maka firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku diingatkan, jangan hanya memikirkan hal-hal yang sementara saja. Apalah artinya bagi kita memiliki dunia ini, tapi jiwa kita hilang. Apa artinya Bapak Ibu Saudaraku harta itu kita miliki? Kepopuleran itu kita miliki. Kekayaan itu kita miliki, tapi jiwa kita hilang. Matius 16 ayat 26. Apalah artinya seorang memiliki dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Matius 16 ayat 20. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Apalah artinya? Maka ingatlah itu Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita boleh melakukan hal-hal yang berdampak, yang berarti, dan yang berguna. Tahun 2020 segera akan kita lalui. Mungkin kita berkata, hidupku kurang maksimal, tahun-tahunku kurang maksimal saya lakukan karena COVID-19. Tapi itu menyadarkan kita betapa rapuhnya kehidupan kita, betapa singkatnya kehidupan kita. Sementara saja rupanya hidup ini, seolah kita berkata, tak terasa kita sudah tinggal hitungan jam akan meninggalkan tahun 2020. Dan segera akan melangkahkan kaki kita di tahun 2021. Mari kita evaluasi diri kita. Mari kita evaluasi hari-hari kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan. Katakan untuk tahun 2021 ini, katakan, Tuhan, kuatkan aku. Berikan aku kesempatan lagi untuk melakukan yang terbaik di tahun 2021. Katakan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, firman Tuhan itulah yang kekal. Yesuslah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Maka Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam dialah kekekalan itu, di dalam dialah kehidupan yang kekal itu. Dan dia mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kita orang yang percaya. Bagi orang yang senantiasa setia mengikut dia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus adalah firman Allah yang kekal. Dia tak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka setiap apa yang dia firmankan akan digenapinya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus. Katakan bersama dengan Engkau, Tuhan, aku akan melewati tahun 2020. Saya akan katakan selamat tinggal tahun 2020. Dan katakan bersama dengan Engkau ya Yesus, aku akan menyongsong dan memasuki tahun 2021. Katakan selamat datang tahun 2021. Dan bersama dengan Yesus, kita akan boleh menang dan akan berjaya di dalam tahun-tahun kehidupan kita. Nyatakanlah sukacitamu karena Kristus ada bersamamu. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah menyemangati kami, meyakinkan kami, bahkan menyadarkan kami supaya kami tidak hanya memikirkan hal-hal yang fana yang ada dalam dunia ini dengan segala keindahan dan kesemarakannya, tapi kami harus memikirkan hal-hal yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami boleh berlaku benar, hidup dalam kasih persaudaraan, sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghidupi kami, menyatakan dan mengamalkan identitas kami yang boleh berlaku di dalam kasih yang sungguh dan tulus dan ikhlas. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan, terutama di dalam kami akan meninggalkan tahun 2020 dan kami akan melangkah di tahun 2021 bersama dengan Yesus, bersama dengan Engkau ya Allah. Kami akan meninggalkan tahun 2020 dan bersama dengan Engkau kami akan melangkah masuk di tahun 2021. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.